Yo guys, what's up? Balik lagi di channel gue Upa Uye. Di video kali ini gue bakalan sedikit membahas tentang posisi yang ada di housekeeping. Tepatnya itu adalah anak basuh. Buat kalian yang baru bergabung dan baru melihat wajah gue di YouTube-nya Upa Uye, kalian bisa tekan tombol subscribe dan getarkan loncengnya. Gue ucapkan terima kasih banyak. Oke, kita bakalan membahas anak basuh. Dari pekerjaan, situasinya kayak gimana, dan gajinya itu berapa, dan tippingnya itu bagaimana. Di sini gue bakalan jelaskan sesuai dengan pengetahuannya Upa Uye selama gue kerja di kapal pesiar. Sebenarnya untuk posisi basuh gue belum ada pengalaman, tapi gue sempat mengcover anak basuh ketika musim corona. Jadi tidak ada tamu, gue yang mengcovernya, gue yang membersihkan para kamar officer yang ada di kapal pesiar seperti kapten ya. Gue sempat membersihkan kamar kapten, lumayan gede banget sih ya. Untuk masalah gajinya itu hampir sama dengan deck runner, hampir sama. Dan untuk masalah tippingnya, kadang juga anak basuh mendapatkan tipping dari tamu, dan mereka itu kalau sempat mengcover sectionnya para stateroom attendant, mereka juga mendapatkan cuan yang banyak. Nah, kenapa mereka itu bisa mengcover section stateroom attendant? Karena setiap kurs itu pasti ada saja yang pulang di saat itu. Jadi mereka lah yang mengcover, yang membersihkan, yang membantu anak stateroom attendant di hari itu. Dan jika anak stateroom attendant yang baru tidak datang, jadi anak basuh lah yang bakalan mengcover selama anak stateroom attendant yang baru datang. Misalnya tidak ada anak stateroom attendant yang datang selama 1 bulan, jadi anak basuh lah yang mengcover section itu. Jadi sudah dipilih oleh bos kalian siapa yang mengcover di hari itu. Jadi kalianlah yang mengcover, kalianlah yang mendapatkan rezeki di hari itu. Itu untuk masalah gaji dan penghasilan yang kalian bisa dapatkan. Dan juga kalian itu bisa mendapatkan tipping dari para officer yang ada di kapal pesiar. Itu sepengetahuan gue ya, karena gue sempat menaruh amplop di kamar officernya dan lumayan sih berisinya ya. Dan kalian itu biasanya dapat setiap gajian, karena officer itu kan tidak dapat penghasilan lebih dari tamu. Jadi mereka cuma mendapatkan gaji basic. Dan kalau ada officer yang bagus, kalian setiap gajiannya itu biasanya dikasih uang di dalam amplopnya. Jadi seperti itu ya untuk masalah gaji dan masalah uang ekstranya. Dan bagaimana untuk masalah kerjaannya? Kerjaan di boarding day itu yang gue lihat selama gue kerja di kapal pesiar, anak basuh itu biasanya melakukan tugas wheelchair. Jadi kalau ada tamu yang sudah tua dan tidak bisa jalan, jadi anak basuh lah yang mengantarkan dari kapal pesiar ke terminal biasanya. Dan mereka itu biasanya dibantu oleh anak tailor yang gue bilang sebelumnya ya. Tugasnya tailor itu kadang membantu tugas wheelchair. Anak basuh itu mengendal request ketika di malam hari. Malam hari itu juga ada anak basuh yang bertugas. Jadi kalau ada request dari tamu, ada request dari guest service, jadi anak basuh lah yang berjalan, yang melakukan hal itu. Karena tamu itu bakalan nelpon langsung ke bell station, ke nomor teleponnya housekeeping. Jadi langsung terhubung. Kalian itu langsung ngomong sama tamunya what you need, seperti itulah. Nanti kalian pembukaannya kayak gimana ya. Jadi tanyakan apa yang mereka perlukan, apa yang mereka inginkan. Jadi kalian kasih tahu, misalnya mereka ingin bertanya sesuatu, kalian jawab. Jadi anak basuh itu sangat perlu banget untuk knowledge yang ada di kapal pesiar ya, pengetahuan yang ada di kapal pesiar. Jadi kalian harus bisa menjawabnya. Kalau kalian memegang telepon itu, kalau kalian yang bertugas standby di teleponnya kantor housekeeping. Dan mereka juga membersihkan, kalau di boarding day itu mereka membersihkan kamarnya officer, karena di saat itu kan mungkin saja ada anak officer yang pulang. Jadi mereka lah yang membersihkannya. Dan kadang juga, bukan kadang sih, kalau kamar kapten dan staf kapten itu, jadi posisi-posisi yang tinggi, yang paling tinggi di setiap departemen, mereka itu biasanya membersihkannya setiap hari. Biasanya yang gue tahu ya. Dan untuk posisi-posisi di bawah petinggi itu biasanya dibersihkan 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Nanti tergantung bos kalian saja. Bos kalian itu bakalan memberikan kalian jadwal-jadwal kapan-kapan dibersihkan kamar ini, kamar itu ya. Jadi kalian sudah dikasih jadwalnya. Di boarding day itu anak basuh juga mengcover sectionnya anak stateroom attendant yang pulang-pulang itu ya. Misalnya yang pulang 5 orang ya, 5 orang basuh bakalan mengcovernya. Dan kalau tidak ada yang datang, jadi anak basuh lah yang mengcover yang gue bilang tadi itu ya. Jadi anak basuh juga harus siap untuk membersihkan kamar tamu ketika di boarding day, biasanya seperti itu. Dan bagaimana untuk port day dan sea day? Port day dan sea day di pagi harinya itu anak basuh itu mengikuti line up. Kalau port day kerja jam 8, sea day kerja jam 9 ya. Mereka itu mengikuti line up sama seperti day
runner dan linen runner, dan mereka itu bakalan dikasih project sebelum mereka bekerja. Jadi bos itu bakalan memberikan project apa saja yang harus dibersihkan. Jadi setiap hari itu anak basuh itu bakalan dikasih project. Fungsi project itu adalah untuk maintenance atau merawat kapal pesiar agar tetap bagus dan terjaga. Dan kalian itu mempunyai troli masing-masing, dan kalian juga harus membawa turun barang-barang yang kotor karena tidak ada deck runner, linen runner untuk anak basuh. Jadi kalian yang membawa barang bersih ke tempat kamarnya officer, dan yang kotor juga kalian harus bawa ke laundry. Jadi anak basuh itu tantangannya seperti itu ya. Dan kamarnya pun letaknya tidak berurutan seperti kamar tamu, jadi lumayan jauh ya, karena gue sempat mengcovernya lumayan jauh. Kalian bawa yang kotor yang bersih barengan gitu ya, wih lumayan sih kalau anak basuh itu kerjanya ya. Jadi kalian itu harus pintar-pintar mengatur waktu kalian ketika kalian kerja sebagai anak basuh, karena posisi kamar officer itu tidak berdekatan, lumayan jauh ya. Dan di sini juga sama kerjaannya, sama ya, membersihkan kamar officer. Dan bagaimana untuk di sore hari? Sore hari itu gue nggak tahu ya jam berapa mereka mulai, karena anak basuh itu kan 24 jam. Jadi sudah diberikan tugas masing-masing. Anak basuh itu tugasnya ngapain-ngapain saja oleh bos mereka. Jadi kalau siang itu biasanya mereka itu ketika anak stator maintenance selesai kerja, jadi mereka lah yang bakalan menghandle requestnya para tamu. Misalnya ya, kalau tamunya pengen membersihkan kamarnya dan anak stator maintenance tidak ada di sectionnya, sudah selesai maksudnya, jadi anak basuh lah yang bakalan membersihkannya di jam-jam anak stator maintenance istirahat. Ketika anak stator maintenance sudah balik, jadi anak basuh itu sedikit santai biasanya, dan mereka itu biasanya disuruh membersihkan area-area mereka, dan mereka juga biasanya mengirimkan atau membuat desain anniversary dan ulang tahun. Dan ketika ada tamu yang pengen merayakan anniversary atau ulang tahun, jadi mereka lah yang men-setup ke kamar tamunya biasanya. Dan biasanya anak basuh itu membersihkan medical yang ada di kapal pesiar. Medical itu ya seperti puskesmas di rumah. Jadi sudah dipilih orang-orangnya untuk membersihkan yang ada di medical. Jadi seperti itu ya untuk secara umumnya. Dan juga kalau ada GI itu ya kalau ada tamu yang mencret itu ya, mencret mengalami sakit dan kamarnya sedang diisolasi, tidak boleh ada yang masuk. Dan ketika tamu itu keluar, jadi anak basuhlah yang menghajar atau yang membersihkan kamar itu. Jadi harus menggunakan PPE yang benar, prosedurnya yang benar. Biasanya yang gue lihat ya, biasanya itu dilakukan ketika boarding day. Dan juga ya guys, anak basuh itu kerjanya tidak terlalu banyak, jadi sedikit ya. Kalau di kapal besar itu ada sekitaran belasan anak basuh. Kalian perlu satu step lagi untuk menjadi stator attendant. Kalau kalian sudah menjadi stator attendant, di sana kalian mendapatkan cuan yang banyak. Dan posisi basuh ini banyak yang mencarinya, seperti dari laundry, deck runner, linen runner, cleaner ya. Jadi sebelum kalian mengapply basuh ini, kalian perlu cross training guys. Kalian kalau tidak punya cross training, kalian tidak bisa melamar posisi basuh ini ya. Jadi kalian ikuti dulu cross training. Cross training itu ya seperti belajar. Kalian itu diajarin bagaimana cara membersihkan kamar tamu dan bagaimana prosedurnya, chemicalnya apa saja. Jadi seperti itu ya, kalian di training praktek. Pertama itu teori dulu, kalian dites dulu, dikasih soal-soal, dan itu pun diseleksi karena banyak orang yang pengen menjadi basuh dan stator attendant. Dan itu saja sih untuk masalah basuh yang gue tahu saja ya secara umumnya. Semoga ada bayangan buat kalian yang pengen kerja ke kapal pesiar, dan ketika kalian jadi anak basuh itu ya kerjanya seperti itu. Itu saja untuk video kali ini, sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.